Arey bukan nama asli dari pemberian bapak. Itu cuma singkatan dari nama panggilan dari teman-teman. Lebih mirip merek tas keril para pendaki. Memang cukup keren, walaupun kontras sama wajah. Ya, aku cuma pemuda kampung yang hidup di tengah keasrian suasana desa yang dihiasi dengan nyinyiran tetangga. Di channel ini aku pengen berbagi kisah cerita mistis, konyol, mistis-mistis apes, atau beberapa kejadian yang mungkin ada sisi-sisi lucunya. Flashback di tahun 2010. Masih teringat jelas di pikir aku kejadian waktu itu. Hari Kamis sore aku masih duduk di teras rumah. Hujan belum berhenti dari tadi siang. Cukup membosankan. Kutunggu sampai sekitar jam 9 malam. Hujan mulai reda. Dari situ aku mikir ya sudah, keluar rumah saja. Ke tempat biasa, ke pos kampling, siapa tahu nanti kan ketemu teman-teman. Walaupun di sana nanti acaranya paling cuma remi atau main karambol atau bahkan yang ngobrol nggak jelas. Yang penting ada hiburannya. Toh di rumah juga sendiri. Jarak dari rumah ke pos kampling itu sekitar 200 meter. Aku jalan kaki. Jalan sendiri, suasana gak seperti biasanya. Hening, sunyi. Beberapa pintu rumah juga sudah tertutup. Tapi mikirku kan, ya mungkin gara-gara habis hujan. Gak lama aku sampai di pos. Di sekitar pos itu ada 4 rumah. Dan semuanya tertutup sudah. Bahkan ada yang lampu terasnya itu sudah mati. Apa gara-gara hujan atau memang ini malam Jumat? Kok gak seperti biasanya? Sekitar setengah jam aku duduk sendiri. Dari kejauhan ada sosok cowok putih langsing, tinggi, ya cenderung ke kurus sih. Ya dia Adi, salah satu temanku dari kecil, teman sebaya. Tapi ada yang aneh dari si Adi ini. Kok tumben dia pakai sarung? Padahal setauku dia ini tidak pernah sholat. Paling ya 1 tahun sekali lah, kalau pas hari raya Idul Fitri. Pas si Adi ini datang ke pos itu, dia nanya aku, kamu sendirian kah? Iya aku sendiri dari tadi, nunggu anak-anak kok belum ada yang ngumpul ke sini. Apa gara-gara ini malam Jumat? Apa pada keluar, tapi keluar juga kemana? Nah waktu itu aku tanya si Adi, tumben kamu pakai sarung, apa kamu habis ngimamin sholat isya? Si Adi ini malah nyeletuk, sholat apaan? Celanaku basah semua, belum ada yang aku cuci gara-gara kehujanan tadi siang. Akhirnya kita ngobrol hampir 1 jam, cuma duduk berdua. Si Adi bilang, ayo pulang, sepi ini, apalagi malam Jumat, serem. Nah si Adi ini memang anaknya itu terkenal penakut. Kadang kalau malam, kalau dia mau ke kamar mandi itu disuruh nganter adiknya yang kecil, cewek, yang mungkin waktu itu masih kelas 2 SD.
saking penakutnya dia. Tapi anaknya emang konyol, lucu. Aku bilang ke Adi, kita tunggu sebentar lagi, siapa tahu nanti ada yang datang bawa makanan. Adi bilang, ya sudah, kita tunggu ya. Tapi kalau lama nanti gak ada yang datang, pulang aja. Gak lama, dari sebelah kiri ada lorong jalan kecil dari dempetan rumah-rumah warga di situ. Bukan jalan biasanya, itu jalan tembusan. Ada suara motor. Dari kejauhan terlihat itu temanku. Dia yang rumahnya sebelahan dari pos itu. Pas dia lewat depan kita cuma ngelakson, tapi temanku ini bonceng cewek gitu. Yang setauku itu memang pacarnya. Dia bonceng, turun depan rumah. Gak lama kemudian motor dimasukkan, mereka masuk semua, dan pintunya pun ditutup. Gak selang beberapa waktu temanku itu keluar lagi. Dia cuma nanya ke kita itu, aman? Aku sama Adi jawab, aman bang. Si Adi malah bilang, tapi mulut ini asem, dari tadi gak ngerokok. Temanku masuk lagi ke rumah. Terus dia lempar satu bungkus rokok sambil bilang, ya udah aku istirahat dulu ya. Aku bilang, ya bang. Adi tiba-tiba ambil rokok itu kok sambil ngomel-ngomel. Aku nanyain kenapa. Masa dia ngelempar satu bungkus rokok, isinya cuma satu. Aku sambil ketawa bilang, ya sudah, kita buat join, kita rokok gantian. Nah pas belum habis satu batang rokok kita buat join ini, si Adi ini masih jengkel gitu loh sama temanku tadi. Malah dia punya inisiatif, ayo kita intip mereka pacaran daripada nggak ada kegiatan. Nah salahnya waktu itu ya aku iyain aja, ya sudah ayo. Padahal kalau dipikir sekarang itu konyol kan, ngintip temen pacaran itu, atau yang dilihat juga apa gitu loh. Tapi waktu itu kita nggak mikir kayak salah atau gimana, yang mikir seru gitu aja. Sebagai gambaran, rumah temanku itu rumah batu cukup tinggi, dan kamarnya itu ada jendelanya di samping, tapi jendela kecil yang agak atas itu. Si Adi bilang, ayo cari tangga. Malam-malam kayak gitu kita nyari tangga di mana gitu loh. Pada akhirnya kita punya inisiatif, ya sudah gantian. Nanti caranya naik di pundak satunya, kalau sudah ganti naik di pundak satunya lagi. Akhirnya sempet debat waktu itu siapa duluan yang naik. Akhirnya kita suit, yang kalah di bawah. Dan konyolnya waktu itu aku yang kalah suit itu. Jadi mau gak mau ya Adi naik di pundakku. Tapi ringan aja, dia kan anaknya kurus itu loh. Nah pas pertama si Adi naik itu, aku sempat nanya, sudahkah? Si Adi jawab, belum, lampunya masih nyala. Nah sudah, kita duduk di pinggir tembok kamarnya temanku itu lagi, sekitar 5 menit atau 10 menitan lah. Si Adi bilang, itu lampunya sudah mati, ayo cepat. Itu akhirnya kita berdiri, si Adi naik di pundakku lagi, dia meraba-meraba ke atas. Lah otomatis kan kepalaku nempel di tembok.
Nah pas nempel di tembok itu, penglihatanku itu menghadap ke belakang, di belakang rumah temanku itu gelap, karena di belakang rumahnya itu kebun, nggak ada rumah. Ada sedikit penerangan lampu jalan sih, tapi agak jauh, jadi remang-remang. Sekilas aku melihat ada kepala, wajah seseorang dengan rambut yang nggak terlalu panjang sih. Dia itu ngintip. Nah di situ aku mikir, oh mungkin ini temanku, karena dari bentuk mukanya itu mirip salah satu temanku cowok, tapi dia rambutnya agak panjang juga. Aku bilang ke Adi, aku tepuk kakinya, aku bilang turun dulu. Si Adi malah bilang, bentar, nanti aja kalau gantian. Aku tetap tepuk kakinya si Adi. Pas aku noleh lagi ke belakang, mukanya itu sudah gak ada, jadi gak ada yang ngintip lagi. Aku sempat bisikin Adi, kita ada yang ngintip. Nah kan konyol, masa kita ngintip orang pacaran tapi kita diintip orang gitu loh. Si Adi nanya, siapa yang ngintip? Aku bilang salah satu nama dari teman kita, karena tadi sempat sekilas melihat itu kayak temanku. Nah si Adi tuh bilang gini, ya sudah, pas dia ngintip nanti kita kagetin. Soalnya kan jengkel, masa orang ngintip kan diintip ganti. Aku jalan sama Adi itu beriringan menuju ke belakang rumah itu tadi. Sekitar jaraknya itu 7 meter lah. Malahan si Adi itu sempat bawa pecahan genteng, tujuannya nanti buat nimpuk itu. Nah pas kita jalan pelan, sambil nunduk pelan-pelan, wajah itu nongol lagi, malah kelihatan jelas. Jadi aku kasih gambaran wajahnya itu kayak apa. Putih, di kening sama pipinya itu kayak kelihatan retak-retak gitu. Adi yang berjalan sekitar 1 meter di depanku belum sadar, karena dia masih mengira itu salah satu dari teman kita. Pas dekat, jarak kita sekitar 2-3 meter, justru wajah itu muncul sambil tersenyum, terlihat jelas, masih teringat jelas, dengan matanya yang merah, wajahnya putih retak-retak. Aku masih ingat betul wajah itu. Tapi setelah kita lebih dekat, tiba-tiba dia seolah-olah narik kepalanya, jadi menghilang ke belakang rumah itu. Aku gak tahu yang dipikirkan Adi waktu itu apa, tapi dia justru lari mendekati. Aku yang gak tega ngeliat Adi, aku nyusulin dia. Kita berdiri di pojokan rumah di belakang, di samping kebun itu, dengan jelas ngelihat sosok itu melayang nembus tembok. Kan ada kandang sapi yang ada di sebelahnya itu. Kita bener-bener ngelihat kalau dia itu melayang nembus tembok. Dan gak beberapa lama terdengar sapi perah di situ itu pada bersuara semua. Dari situ kita sadar kalau itu bukan manusia. Malah sempat terdengar suara itu kayak jeritan gitu. Tiba-tiba si Adi itu ngelihat saya. Kita saling pandang-pandangan sambil berdiri, kayak orang langsung bego.
takut, kaget, walaupun belum sepenuhnya sadar kalau itu tadi mungkin hantu atau makhluk lain lah. Si Adi tiba-tiba turunin kedua tangannya, itu diturunin. Aku kira dia mau duduk, tapi enggak, aku yang salah. Adi ambil dua sandalnya. Aku ingat sandalnya sandal jepit merek Swallow, warna putih. Dia pegang kedua-duanya tanpa ngomong. Tiba-tiba itu dia lari, si Adi itu lari. Jadi aku baru tahu kalau ada orang ketakutan pakai sarung, sandal di bawah, larinya laju betul, ya si Adi itu. Mungkin saking takutnya, otomatis kan aku kejar dia. Aku ngejar si Adi ini. Dan bodohnya si Adi ini kan, dari pos menuju rumahnya itu ada pertigaan gang jalan kampung. Seharusnya kalau lurus itu ke arah rumah dia dan rumahku, tapi dia itu malah belok kanan yang menuju ke sungai. Mungkin aku sempat mikir, apa saking takutnya ini anak. Aku berhenti di pertigaan itu. Aku panggil si Adi sekeras-kerasnya. Kamu salah. Jalanmu bukan di situ. Dia berbalik. Dia berhenti terus berbalik, lari lagi ke arah saya. Dan waktu itu aku dilewatin aja sama si Adi itu. Jadi mungkin saking paniknya dia lari menuju ke jalan rumahnya, yang bener lah jalannya tadi. Aku ikutin si Adi sampai depan rumahnya. Dia gedor-gedor pintunya itu. Dia teriak-teriak, mak, bukain. Mungkin kan ibunya kaget kan. Jadi dia buka pintu, langsung nanya, ada apa gitu. Si Adi bilang dengan alasan lain, perutku mules, aku mau ke kamar mandi. Jadi waktu itu aku akhirnya kan nginep di situ. Ibunya sempat nanya, sebenarnya ada apa? Nah, aku bilang nggak ada apa-apa, Bu, tapi aku nginep sini aja. Dibolehin sama ibunya, kan memang aku sering nginep di rumahnya juga kan. Nah, si Adi habis dari kamar mandi itu ternyata cuci muka, dia sampai kepalanya itu dibasahin. Terus akhirnya dia duduk, diem aja. Kita berhadapan-hadapan duduk. Tiba-tiba dia bilang minta ibunya buatkan kopi 2 gitu. Pas aku nanya si Adi itu tadi apa, dia bilang udah nggak usah dibahas. Dia bilang gitu terus. Tapi kamu nanti tidur sini, kita tidur bareng, soalnya aku takut. Nah, akhirnya singkat cerita ya sudah, aku nginep di situ, di rumahnya Adi itu. Alhamdulillah kan malamnya walaupun susah tidur, tapi kita nggak kejadian apa-apa gitu loh. Kan sempat mikir seandainya malam kita didatangin lagi sosok seperti itu dengan wajah yang pucat, terus matanya merah, kayak ada retak-retakan di pipi sama keningnya, itu masih teringat jelas sampai sekarang. Nah, habis itu sekitar 3 hari kita ndak keluar, sepakat memang ndak keluar karena sempat bikin kegaduhan kan. Takut temanku kemarin yang kita intip itu, dia tahu kalau malamnya kita intip. Akhirnya setelah hari keempatnya, aku sama Adi nongkrong lagi, ketemu temanku yang aku intip itu kan. Nah, akhirnya kita sepakat minta maaf dan cerita. Waktu kita ngintip itu, kita juga diintip sosok yang seperti itu. Nah, temanku ini bilang, yang kamu intip itu apa? Aku lo tidur di tengah, di depan TV. Loh, si Adi malah ngomel-ngomel. Terus yang aku intipin itu siapa? Temanku kan bilang, emang ada orangnya? Ya nggak tahu, wong belum kelihatan gitu. Tapi temanku itu sempat cerita soal sosok itu.
pernah suatu malam ketika dia habis pulang kerja, lewat jalan yang sama. Jadi ada bayangan itu yang kalau kena lampu motornya itu tembus, tapi dia itu terlihat jelas. Dia lewat gitu aja, dan sosoknya pun sama seperti yang kami lihat, dengan rambut yang agak panjang, nunduk, sempat noleh juga dengan bibir yang merah sambil senyum. Entah itu makhluk apa kan kita nggak tahu, tapi yang jelas bukan 1-2 orang aja yang pernah ngelihat. Pesan dari video ini adalah jangan suka ngintip, karena itu hal yang nggak baik, apalagi ngintipnya sama teman yang penakut. Jadi kalau ngintip itu minimal jangan berdua lah, kalau bisa berlima atau bersepuluh. Jadi nanti kalau ada penampakan nggak lari, kita keroyok rame-rame itu hantunya. Baiklah, jika teman-teman suka video ini silahkan tekan tombol like. Kalau nggak suka tekan tombol dislike, itu pun kalau tega. Jika ada saran buat channel ini, silahkan cantumkan di kolom komentar. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.